Baik, selamat sore. Pada kesempatan yang terbaik ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan beberapa materi yang telah kita pelajari bersama, minimal ada dua tafsir. Mengingat bahwa ada keterbatasan buku di masing-masing kita, maka hari ini saya akan coba untuk memberikan penjelasan bagaimana menggunakan handphone atau smartphone untuk mempergunakannya di dalam mempersiapkan bahan-bahan khotbah dengan menggunakan beberapa aplikasi yang penting dalam hal memperlengkapi kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan melalui smartphone atau melalui teknologi yang sudah ada di masa kini. Ada beberapa Alkitab yang sebenarnya kita bisa gunakan di dalam aplikasi yang ada di Play Store bagi yang menggunakan Play Store atau yang menggunakan Harmony OS. Tetapi yang saya anjurkan itu adalah aplikasi Alkitab yang berwarna biru ini. Nah, tentu Alkitab ini tidak berdiri secara sendiri, tetapi Alkitab ini selalu terhubung dengan beberapa aplikasi lainnya. Sehingga kita perlu menginstal lagi aplikasi lain. Seperti kita perlu install Kamus Alkitab, kita perlu install Tafsiran Alkitab, kita perlu install Tafsiran kedua. Nah, coba perhatikan. Ada Kamus Alkitab dan ada dua tafsir. Ini harus terinstal di dalam handphone yang kita gunakan. Kenapa? Karena ini akan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara Alkitab yang kita akan gunakan dengan aplikasi-aplikasi ini secara otomatis. Mari kita lihat penggunaan Alkitab di dalam handphone kita. Jika Alkitab biru ini dibuka, maka kita akan mendapatkan tampilan sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Di sini, ketika kita membuka Alkitab ini, maka secara keseluruhan kita akan memperoleh tampilan seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian untuk pertama mencari ayat atau mencari bagian-bagian Alkitab, kita tinggal klik di bagian yang ini. Saya rasa kita semua paham, kita klik saja. Ini akan muncul daftar ayat, beberapa kitab yang ada di dalam Alkitab kita, ada 66, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ada semua di sini. Kemudian ada beberapa pilihan untuk menemukan alamat kitab yang kita mau selidiki. Ada telusur, ada ketik, ada pilih. Nah, saya lebih suka menggunakan yang pilih, sebagaimana yang terlihat di dalam aplikasi Alkitab yang saya gunakan ini. Kenapa? Karena dengan kita memilih di bagian ini, maka kita langsung melihat keseluruhan. Beda dengan ketika kita ketik, di sini harus dicari. Telusur, di sini harus dicari satu-satu. Tapi kalau kita buat pilih, maka kita tinggal pilih. Nah, ketika kita mau selidiki, salah satu contoh, kita mau selidiki Roma pasal 12, kita tinggal klik bagian ini, Roma pasal 12, Roma pasal 12. Kemudian yang muncul ini adalah daftar ayat, daftar pasal. Yang muncul ini adalah daftar pasal. Nah, kalau kita ingin meneliti, saya mau teliti pasal 10, kita tinggal cari yang pasal 10 ini. Klik. Nah, ayat mana yang kita mau selidiki? Saya mau dari ayat pertama. Sudah ayat pertama. Maka kita menemukan Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat yang 21. Itu bagaimana menemukan
bagian-bagian Alkitab yang kita mau selidiki. Selanjutnya, Alkitab ini juga memiliki salah satu fitur yang luar biasa bagusnya, oleh karena dia dilengkapi dengan beberapa terjemahan. Banyak sekali terjemahan yang kita bisa gunakan di dalam satu aplikasi. Mari kita perhatikan di bagian ini. Ini menandakan bahwa Alkitab yang sedang tampil ini itu adalah Alkitab terjemahan baru 1. Jikalau kita ingin menggantikan dengan tafsiran yang lain, maka tinggal kita klik di bagian ini. Klik, maka ini akan muncul. Tapi tentu di awal kita mau buka atau awal waktu kita install itu hanya ada satu terjemahan. Nah, bagian-bagian yang lainnya ini nanti kita akan download secara manual. Bagaimana caranya? Kita klik yang bagian ini, versi lainnya. Ketika kita klik versi lainnya, di sini akan muncul banyak sekali Alkitab yang muncul, atau banyak sekali, bukan banyak sekali Alkitab ya, banyak tafsiran, banyak bahasa yang bukan banyak tafsir, banyak bahasa yang kita bisa install di dalamnya. Tergantung kebutuhan kita mau selidiki bahasa apa. Setelah itu, bagian ini juga adalah bagian yang, atau Alkitab ini Alkitab yang sudah dilengkapi dengan yang kita sebut konkordansi. Bagaimana cara untuk menerapkan konkordansi atau mencari kata-kata di dalam keseluruhan Alkitab? Ada tanda ini penting. Nah, setelah Bapak Ibu mau cari kata iman, katakanlah, karena Bapak Ibu mau cari pengertian iman berdasarkan teks yang kalian baca, tetapi mungkin kita mendapatkan kesulitan untuk mengerti sebenarnya iman ini pengertiannya apa kalau di bagian lain. Agar Bapak Ibu tidak terjebak kepada cari satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama, maka kita diharapkan untuk menggunakan fitur yang ini. Bagaimana caranya? Tinggal klik saja, kemudian ini akan muncul. Di sini ada petunjuk. Ini ada petunjuknya. Jikalau kita ingin mencari kata yang tepat dengan apa yang kita tuliskan, maka harus ada ditambahkan plus di sini. Contoh, ketika saya ingin mencari kata iman, maka ada plus, kemudian iman. Setelah iman itu muncul ada kata iman. Saya ingin cari di satu perjanjian saja, boleh. Kita hilangkan contrengnya. Oh, saya cuma ingin di kitab Roma saja, boleh. Nah, ini iman, kata-kata iman. Kenapa ini dibutuhkan? Ada plus di depan kata yang kita mau cari. Sebab kalau tidak, maka yang akan ditampilkan itu seperti ini. Berbeda ketika kita tambahkan kata berbeda ketika kita tambahkan lambang plus di depan kata yang kita mau cari. Karena di sini muncul ada kata imanku, ada kata kelaliman. Seperti itu kira-kira. Sehingga kalau mau cari kata tepatnya, maka kita perlu tambahkan plus di depan, lambang plus di depan. Maka itu akan muncul kata iman sesuai dengan apa yang kita mau cari. Selanjutnya, tidak hanya kita menemukan bagaimana cara menemukan kitab yang kita maksud, bagaimana kita melihat tafsir dan konkordansi, tetapi juga kita bisa melihat beberapa fitur penting. Salah satu contoh di sini ada renungan harian. Nah, bagi Bapak Ibu yang
ingin membaca renungan di setiap hari, di sini tersedia. Bahkan ini bukan hanya satu renungan, ada beberapa renungan yang kita bisa baca. Bapak Ibu tinggal klik saja bagian ini, maka akan muncul renungan pagi. Ini bisa Bapak Ibu baca setiap hari, Sabtu 30 Agustus tahun 2025. Tapi juga renungan yang lain ada di sini. Kita klik bagian ini, maka akan muncul beberapa renungan. Ada santapan harian, ada renungan harian, ada renungan pagi, dan ada yang ini. Kalau yang ini berbahasa Inggris ini. Tapi yang 3 ini kita bisa baca. Terserah kita mau baca renungan yang mana. Boleh ketiga-tiganya atau boleh di salah satunya. Kalau kita buka sekarang yang lagi terbuka adalah renungan harian. Saya buka yang lain. Renungan pagi. Saya buka yang santapan harian. Itu akan muncul renungan hariannya. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita juga ditambahkan ada fitur jadwal baca. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca firman Tuhan setiap hari, itu ada jadwal baca. Tinggal Bapak Ibu klik, itu akan muncul jadwal baca setahun, setengah tahun, atau hanya satu perjanjian. Seperti kita hanya ingin targetnya perjanjian lama, itu ada, semua bisa diatur di situ. Selanjutnya juga itu ada kidung. Puji-pujian ada di sini. Nah, kidung ini juga tidak hanya menyediakan kidung jemaat. Tidak, ini kidung jemaat. Kalau Bapak Ibu ingin menginstal buku yang lainnya atau kidung yang lainnya, bisa. Klik saja yang bagian ini, tetap sama. Kemudian klik dan klik yang bagian ini. Ini akan menampilkan beberapa pujian yang populer kita gunakan. Ada kidung jemaat, nyanyian kidung baru, nyanyian kemenangan iman, pelengkap kidung jemaat. Atau kalau kita mau tambahkan buku lainnya, bisa. Ada. Kita bisa klik bagian ini dan kita akan menemukan beberapa pujian lainnya. Selanjutnya, yang memungkinkan kita punya Alkitab dan sekaligus kita punya catatan. Dan catatan kita itu adalah catatan yang tidak akan hilang. Sekalipun nanti ke depan kita akan mengganti handphone. Tetapi apa yang sudah kita catat di dalamnya itu tidak akan pernah hilang. Semua akan tetap tersimpan. Bagaimana caranya agar Alkitab kita itu bisa tersinkron dengan akun kita, sehingga ketika nanti mungkin ke depan kita sudah punya catatan khotbah di dalam Alkitab, tetapi handphone kita rusak, handphone kita mungkin hilang atau ganti handphone, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita punya akun di dalam Alkitab ini, tersinkron dengan akun kita. Mari kita lihat bagaimana cara membuat akun dan mensinkronkan akun kita. Kita masih tetap klik di bagian ini. Kita klik, kemudian kita cari pengaturan. Ada pengaturan. Oke, setelah kita mendapatkan pengaturan, kita tinggal klik pengaturan. Ada sinkron. Setelah kita sinkron, kita temukan ada akun kita, akun yang kita gunakan dalam Alkitab ini. Masukkan akun ini, kemudian klik tanda 3 ini, klik sinkron sekarang. Bisa kita sinkronkan sekarang. Nah, ketika kita selesai menyinkronkan sekarang, maka secara otomatis semua catatan khotbah yang kita sudah buat sebelumnya itu akan tersimpan di dalam Alkitab ini, di servernya Alkitab ini.
Sehingga di suatu kelak nanti kalau seandainya kita ingin mengganti handphone, kita tidak perlu untuk cari catatan-catatan yang ada di sini dan mencatatnya kembali. Tetapi juga bisa kita salin secara manual, itu ada di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti saja bagaimana cara menyalin. Ada salin dan bagikan. Nanti ketika kita klik ini, itu akan menyimpan semua catatan secara manual dan di copy di flash disk atau dikirim melalui WA atau Bluetooth boleh. Itu nanti kita akan mendapatkan catatan yang sama jika kita tidak menggunakan akun. Nah, selanjutnya salah satu fitur yang luar biasa itu kita bisa menggunakan beberapa tampilan. Ada tampilan layar penuh, ada mode gelap, atau kita ingin membandingkan dengan terjemahan lain, bisa kita pisahkan dengan menggunakan fitur yang ini. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan itu lebih jauh, karena Bapak Ibu bisa mengaktifkan itu dan melihat sebenarnya bagaimana perbandingan ketika nanti Bapak Ibu ingin membandingkan satu terjemahan dengan terjemahan lain. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam bagian dalamnya Alkitab itu sendiri. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan fitur konkordansi, bagaimana menggunakan akun sebagai penyimpanan, dan bagaimana kita menemukan kitab pasal ayat, bagaimana kita menemukan lagu, renungan, ada jadwal baca, dan juga pengaturan layarnya. Pengaturan warna yang kita inginkan. Tetapi ada masalah yang harus kita pahami bersama. Perhatikan bahwa Alkitab yang kita gunakan ini adalah Alkitab yang di bagian ini memberikan penjelasan di pasal apa, dan di bagian ini itu adalah semua ayat yang ada di dalam pasal itu. Oleh karena semua ayat ini terletak di bagian kiri, maka ini kalau kita tidak paham, maka kita akan sulit untuk melihat ini mana paragraf baru. Nah, perhatikan di sini untuk membedakan paragraf baru itu ada sedikit perbedaan. Mari kita perhatikan salah satu contoh di dalam Roma pasal 10 ini. Di pasal 10 ayat 12 ini bukan paragraf. Tapi di pasal 10 ayat 14 ini paragraf. Dari mana kita tahu kalau ini paragraf? Agak sedikit maju. Itu. Selanjutnya yang juga perlu kita perhatikan beberapa perubahan biasanya terdapat dalam kitab Mazmur. Saya buka Mazmur pasal 17. Oh, bukan. Nah, ini seperti ini. Mazmur pasal 18. Coba kita perhatikan. Di dalam aplikasi ayat yang kedua ini ada di sini. Tapi di dalam Alkitab fisik yang jemaat mungkin gunakan, itu ada di sini ayat 2-nya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita tidak paham ini. Itu penting. Perhatikan, ada perbedaan antara Alkitab elektronik dengan Alkitab fisik. Ketika kita membaca beberapa mazmur yang ada tertulis seperti ini. Ini menjelaskan bahwa di buku yang ditulis atau buku fisik itu pasal 18 ayat 2 itu dimulai dengan kata ini. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku dan lain sebagainya. Itu beberapa perbedaan yang Bapak Ibu harus perhatikan betul-betul sehingga di waktu mungkin
kita menggunakan handphone untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi pembacaan kita ada di Mazmur. Dan ternyata Mazmur yang kita baca adalah Mazmur yang seperti yang ada dalam Mazmur 118, di Mazmur 18 ini, yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab fisik dengan Alkitab elektronik. Oke, kita lanjut dengan menggunakan fitur-fitur tafsir. Kalau tadi kita sudah menggunakan salah satu fiturnya, yaitu konkordansi. Sekarang kita coba buka di bagian lain. Contoh, ketika saya ingin meneliti Mazmur pasal 18 ayat 1 ini, bagaimana saya mau melihat tafsirnya? Tinggal diklik aja. Diklik, maka ini akan ada perubahan warna. Jika kita ingin meneliti setiap kata, perhatikan kata-kata yang bisa dibuka langsung di dalam kamus ini, seperti Daud, seperti nyanyian, seperti telah, seperti tangan. Nah, ini bisa langsung dicari di dalam kamus Alkitab. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja bagian. Ini akan muncul. Ketika kita buka kamus, maka kita akan menemukan penjelasan yang jauh lebih lengkap di dalam kamus ini. Nah, kamus ini kalau di buku fisiknya itu adalah ensiklopedi. Di fisik, kamus fisik Alkitab itu, ensiklopedi itu dibagi dua. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sementara di dalam aplikasi tidak seperti itu. Langsung saja. Selanjutnya, kita juga bisa membuka beberapa tafsir. Contoh, setelah kita membuka bagian ini, kita klik bagian yang ini. Klik. Kita lihat tafsir. Nah, ini akan muncul beberapa tafsir. Kita tinggal untuk membaca lebih lanjut, klik bagian-bagian ini. Ini akan memberikan kekayaan kepada kita atau pemahaman lebih jauh tentang apa yang kita sedang teliti. Klik bagian ini, maka itu akan muncul. Oh, ternyata Mazmur 18 ini, 1-19 ini, seperti ini penjelasan-penjelasan. Paling tidak ini memberikan sedikit pengetahuan dasar, sehingga kita mampu untuk memahami bagian yang sedang kita teliti. Ini penting sekali karena dengan punya tafsir ini, kita tidak harus beli lagi. Dan itu berarti dengan handphone kita bisa melakukan persiapan khotbah dimanapun. Selama handphone masih bisa hidup, kita bisa melakukan persiapan. Jadi semua yang saya sebutkan ini hanya di tahap awal untuk install dan lain sebagainya, itu mungkin butuh online. Tetapi jika semua sudah terinstall, maka kita tidak lagi perlu untuk online. Semua offline. Nah, semua ada di sini dijelaskan. Nah, ini akan memberikan bantuan kepada kita atau memberikan sedikit pencerahan kepada kita, sehingga kita lebih jauh memahami apa yang sedang kita teliti ini, baik itu dari sudut pandang tafsir ataupun mungkin dari ada kata-kata yang kita ingin teliti lebih jauh. Itu perlu untuk diperhatikan secara bersama. Ada bagian lain. Bagian lain ini, ketika saya ingin membandingkan ayat 1 ini, saya ingin melihat, oh ini ada beberapa tafsir. Bukan tafsir ya, terjemahan lain. Kita tinggal klik ini. Maka ini akan muncul beberapa terjemahan. Ini TB, ini ND, ini bahasa Indonesia. Perhatikan yang bagian-bagian ini. Ini sedang menjelaskan, ini saya ada di terjemahan apa. Gitu. Kalau kita ingin membandingkannya. Sehingga ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk
lebih dalam memahami apa yang sebenarnya dimaksud dalam ayat itu dengan membandingkan beberapa ayat untuk menemukan beberapa tafsiran untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya yang paling terakhir itu adalah membuat catatan. Tentu tidak hanya sekedar membuat catatan, ada beberapa yang penting juga, tetapi yang saya anggap sangat penting itulah membuat catatan. Jikalau kita ingin membuat sebuah catatan khotbah, selain kita bisa menggunakan kertas, di fitur di dalam Alkitab ini kita sudah bisa menggunakannya untuk memberikan catatan-catatan penting apa yang kita temukan di dalam penelitian kita, baik itu dalam khotbah ataupun di dalam penelitian harian kita. Jadi kalau kita ingin meneliti lebih dari satu ayat, maka kita perlu untuk mengklik beberapa ayat yang ya tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik tanda plus ini, maka di sini ada beberapa pilihan. Pertama, ada pembatas buku, catatan, atau warna. Yang mungkin, ini firman Tuhan ini kayaknya memberkati. Kita mau kasih warna apa? Boleh. Ada sorot. Nah, kita kembali ke poin kita, yaitu memberikan catatan di dalam Alkitab elektronik kita. Nah, kita tinggal klik aja di bagian catatan, maka itu akan muncul halaman kosong seperti ini. Dan di sini kita akan bisa memberikan catatan-catatan yang kita butuhkan untuk melengkapi atau memberikan pengetahuan lebih dalam. Bisa. Jadi kita mau tulis tema apa di sini? Contoh, kasih Allah. Setelah kita selesai memberikan catatan bagian ini, maka kita tinggal kalau di handphone kita ada beberapa pilihan sebenarnya. Ini saya menggunakan mode kecil, jadi yang ada hanya bentuk yang ini. Tapi kalau di handphone biasa ada simpan atau hapus. Nah, kita tinggal pilih yang simpan. Nah, maka catatan itu akan tersimpan di sini. Dan itu tidak akan pernah hilang selama kita tidak menghapusnya. Sekalipun nanti ke depan kita menggunakan handphone lain, kita tinggal masukkan saja akun yang seperti yang saya jelaskan dari awal. Ada akun yang ini, maka catatan itu akan muncul kembali. Ini bagian-bagian yang saya rasa akan memberikan kita kelengkapan sedikit untuk bagaimana meneliti atau mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara kalau kita mau mencari secara manual itu bisa. Kita mau cari kata apa, berarti kita buka saja di sini. Kalau mungkin kita tidak menggunakan Alkitab sebagai referensi, tapi kita menggunakan dengan mungkin ada sesuatu yang kita ingin dalami, tanpa harus melihat konteks Alkitab, kira-kira ini apa penjelasannya, boleh. Kita buka bagian ini, Alkitab, kamus Alkitab. Tinggal kita buka, kita ketikkan nama di sini, kata apa yang kita akan cari. Contoh, Matius. Ini kita akan lihat, Matius di kamus ini, kemudian Matius ini di ensiklopedi kita memiliki penjelasan. Ini begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur ini secara gratis, tanpa harus bayar. Sekali install sudah pakai seumur hidup, tinggal diperbaharui supaya tidak ketinggalan. Nah, untuk memperlengkapi kita lebih jauh, tentu saya anjurkan kita juga menggunakan KBBI. Tetapi itu penggunaan pilihan. Tetapi penggunaan yang secara otomatis atau yang mungkin akan menjadi bagian penting dalam pembelajaran kita itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Kita punya kamus Alkitab dan kita punya tafsir dua ini. Nah, sementara juga ada sebenarnya Alpedia ini. Tapi ini tidak terlalu bagaimana karena saya sendiri juga jarang menggunakan ini.
Tetapi yang sering saya gunakan itu adalah Kamus Alkitab dan juga tafsir yang dua ini. Demikian yang menjadi penjelasan singkat saya, yang saya pikir ini akan memberikan sedikit pemahaman dan memperkaya kita di dalam meneliti Alkitab, baik itu dalam rangka persiapan-persiapan pribadi maupun dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Saya percaya dalam setiap hal yang kita persiapkan, baca, renungkan, dan ada bagian-bagian yang memang memberkati kita, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah khotbah dan itu bisa disimpan untuk di masa yang akan datang. Mungkin kita memiliki kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan khotbah, kita tinggal ambil itu. Kenapa? Karena bagian yang kita persiapkan itu bukan bagian yang kita persiapkan hanya sebatas kebutuhan khotbah, tetapi kita memang sudah merenungkan secara pribadi dan telah menjadi berkat bagi kita secara pribadi. Sehingga itu menjadi berkat kita secara pribadi dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.